sekarang tantangannya banyak sekali Ustadz ya. Apalagi mungkin kalau yang penghafal Al-Quran ini untuk menjaga seperti apa agar hafalannya ini tetap maksimal begitu Ustadz ya. Saya ini beberapa tempat pesantren penghafal Quran saya kunjungi. Semua seragam. Anak santri tidak boleh pegang handphone. Betul. Tidak boleh pegang handphone. Di mana aja, tidak ada. Kalau dia mau komunikasi orang tuanya sekali sepekan. Betul. Hari Ahad, ya. Nah, ini juga penting. Jangan juga tidak ada komunikasi. Jangan sampai anaknya penghafal Quran tapi hilang ikatan emosi antara anak dengan orang tua karena tidak pernah komunikasi. Gagal itu. Tidak ada gunanya hafalan Quran seperti itu kalau anak kita kemudian tidak hilang rasa cintanya. Tapi tidak akan ada anak yang hafal Quran durhaka sama orang tuanya. Tidak mungkin ya. Nah, untuk itu ternyata dibuktikan bahwa handphone ini menjauhkan anak kita dari Quran. Maka solusinya batasi. Harus ada pembatasan. Ya, program yang terbaik adalah anak diberikan instrumen-instrumen dunia anak dalam hal ini main yang selalu ada hubungannya dengan Quran. Alhamdulillah sekarang Mas Rizky, ya karena ada perusahaan-perusahaan yang sudah menyadari ini, maka ada mainan-mainan anak-anak itu yang memang membuat anak kita cinta kepada agama. Saya tidak usah menyebut merek. Buku ada itu. Bisa ada suaranya Ustadz ya, ada orang MP3, ngajinya. ada semua. Kemudian sajadah, semua. Tinggal orang tua mau ndak terjunkan anak-anak kita terhadap mainan-mainan yang mendekatkannya kepada Al-Quran. Cuma orang tua itu ketika mau ke situ, jangan kau pikir setan menyerah. Enggak, setan masuk. Sudahlah, hafal Quran tidak produktif. Hafal Quran tidak bisa jadi insinyur. Hafal Quran tidak bisa jadi dokter. Masukkan anakmu di sini sekolah ini. Itu setan bisikin. Bunda, kan susah itu anak kita menghafal 30 juz. Dia pertahankan, sangat sulit. Apalagi sudah berinteraksi dengan dunia kerja. Namanya mungkin ya. Ya, karena kan orang itu bisa menghafal kalau dia ulang-ulang. Dan susahnya kita karena bahasa kita dengan Quran beda. Iya kan? Kalau orang Arab gampang menghafal, ya bahasanya. Dia tahu isinya. Tapi kalau kita kan hafal tidak tahu maknanya. Mereka nggak perlu translate lagi, kita harus artikan lagi. Nah, ketika dia sudah kerja, tidak mungkin masuk di perusahaan dia ada kata manajernya, "Dek, kau bukan mau hafal Quran di sini, harus kerja." Nah, pada saat berinteraksi dengan dunia kerja lambat laun, hafalan pasti sudah mulai bukan hilang ya, longgar. Nah, tidak mungkin juga anak kita mau menghafal seterusnya. Dia butuh tenaga, dia butuh kerja. Dia ada anak istrinya yang harus dinafkahi. Maka disitulah pentingnya anak-anak kita hafiz-hafizah ini dibekali pengetahuan dan keterampilan yang bisa membuat dia juga gampang diterima dalam dunia kerja. Itu Bunda ya. Sebenarnya ketika kita punya komitmen bersama, hidup bersama dengan Al-Quran dan Al-Quran agenda dalam kita, dalam hidup kita, itu bisa diprogram Ustaz. Alhamdulillah anak-anak kami, mereka juga kerja berkompetisi ya, dengan latar belakang ilmu juga bukan seluruhnya ilmu agama. Ya memang ada tingkat kelengketan. Jadi misal 30 juz, lengketnya 15 juz, lengketnya 10 juz. Tapi intinya kepada muayasyahnya itu, interaksi terus dengan Al-Quran. Dan itu bisa diprogram. Misalnya murojaahnya atau mengulangnya itu setiap hari setengah halaman atau 1 halaman. Jadi terus, dan memang tidak boleh sendiri. Pertama harus ada lingkungan yang menjaga dia. Itu sebabnya saya juga alhamdulillah kami di rumah membangun muyasar Quran Learning Center hanya kecil aja. Sebenarnya intinya sih kepada lebih ngajarin tetangga supaya pada bisa baca Quran. Karena masih banyak kan jutaan saudara kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Padahal itu dibaca dalam sholat. 60%. Iya, padahal itu kan dibaca dalam sholat. Dibaca dalam sholat kan Al-Quran. Intinya seperti itu. Dan tadi menjaga iklim bersama Al-Quran tiap hari anak-anak ini harus dibuatkan laboratoriumnya lah gitu, labnya. Nah ada yang memang tingkat kelengketan setelah mereka selesai 30 juz, tidak semuanya juga kemudian bisa lengket 30 juz, itu harus terus diulang-ulang. Ada beberapa yang sudah mutkin istilahnya ya Ustaz ya, Benar. yang sudah lengket dan mereka sudah punya sanad, ada 3 anak.
sanad hafalan yang bersambung kepada Rasulullah. Riwayat Hafiz An-Asim sudah ada beberapa yang mempunyai sanad. Itu jadi harus berguru begitu seterusnya. Ini yang dilakukan untuk menjaga Ustadz ya, tapi ini dilakukan terus sampai sekarang, Bu Dewi. Sampai sekarang, bahkan ada yang paginya kerja seharian, nanti malamnya ngajarkan Quran. Masya Kita buat Allah. kondisinya seperti itu supaya minimal mereka tetap bersama dengan Al-Quran. Oke, Kalaupun tidak lagi bisa mengulang seluruhnya, mereka pernah menghafal istilahnya. Ya. Intinya hidup bersamanya itu, jadi tidak Jadi, meninggalkan. Mas Rizky, saya ketawa tadi sebab Bunda katakan harus ciptakan lingkungan. Jadi istri saya itu dulu santri, dia Subhanallah. hafizah, penghafal Quran, Masya Allah. pengantin baru. Saya jadi repot juga, sebab memang tidak bisa dia kalau sendiri, harus ditemani untuk ngecek. Iya. Saya capek nih pulang ceramah, sudah tiba ya, murajaatnya dulu, saya capek. Memang itu harus diciptakan. Iya, harus ada Nah, lingkungannya. dan ada fakta. Hampir universitas ternama, ya termasuk universitas saya, tempat saya ngajar, Universitas Hasanuddin Makassar, itu membuka peluang bagi anak hafiz, penghafal Quran, kalau dia hafal 20 juz, mau jurusan apa saja. Tuh. Mau kedokteran, mau teknik, apa saja. Tapi ada memang khusus kita dibikin Jalurnya, lembaga yang ngetes hafalannya. Iya. 20 juz, kalau dia 20 juz, kau mau jurusan apa saja? Dan saya tanya dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat. Ternyata yang lulus itu karena tes hafalan Quran yang bagus, itu lebih cerdas. Dan itu sangat masuk akal. Ini ada hubungannya berarti ya? Orang menghafal pasti itu otaknya, bukan Dengan kecerdasan. kaleng-kaleng. Kita ngopi dulu biar nggak Ngobrol jadi perihal kaleng-kaleng. iman. Yes, ngobrol perihal iman. Aduh, Masya Allah. Iya.